Di antara lautan dan mahkota, kisah George Tupul II. Angin Pasifik bertiup lembut di atas perairan biru kehijauan, menyapu tenang gugusan pulau-pulau yang kelak akan menyaksikan pergolakan zaman. Di salah satu sudut kecil surga itu, di Pulau Tongatapu, lahirlah seorang anak laki-laki pada tahun 1874, anak dari Putri Salut Pilolevu, Mafelo, cucu dari Raja George Tupul I yang agung, pendiri Tonga modern. Anak itu diberi nama Xiaoxi Tupou. Namun dunia kelak akan mengenalnya sebagai George Tupul II. Darah agung mengalir dalam dirinya. Darah dari dua dinasti bangsawan paling berkuasa di Tonga, Tupou dan Tuikanokuppolo. Sejak kecil, Xiaoxi dididik dalam tradisi bangsawan dan juga ajaran Kristen. Warisan dari kakeknya yang telah membangun kerajaan berdasarkan nilai-nilai hukum, pendidikan, dan iman. Tapi di balik tembok istana, zaman tengah berubah. Kolonialisme telah menyapu banyak kerajaan di Pasifik. Fiji telah jatuh ke tangan Inggris. Samoa terbagi-bagi oleh kekuatan Barat, dan Tonga negeri kecil yang merdeka, berdiri di tepi ketidakpastian. Ketika George Tupul I wafat pada tahun 1893, takdir memanggil Xiaoxi. Pada usia 19 tahun, ia dinobatkan menjadi Raja George Tupul II, penguasa baru dari negeri yang merdeka, namun terancam. Raja muda itu tampan, tinggi, dan karismatik. Namun ia juga dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang membingungkan penasihat Eropa, bangsawan lokal yang haus kuasa, dan tekanan dari kekuatan kolonial yang kian mendekat. Sejak awal, pemerintahannya penuh tantangan. Dewan bangsawan mempertanyakan legitimasinya, dan rakyat menuntut stabilitas. Yang terburuk, Inggris dan Jerman memandang Tonga sebagai buah matang yang siap dipetik. George Tupul II mencoba memerintah sebagaimana leluhurnya dengan otoritas mutlak. Tapi zaman sudah bergeser. Ia menghadapi oposisi dari para menteri dan tokoh gereja. Keputusannya untuk menikahi Lavinia Fiyongo, putri bangsawan rendah, ditentang habis-habisan oleh bangsawan istana. Namun raja muda itu tak peduli. Ia memilih cinta, bukan politik. Pernikahan itu memicu krisis istana, namun juga melahirkan putri yang kelak akan mengguncang sejarah, Salote Mafelo Pilolevu, yang nantinya menjadi Salot Tupul III. Namun pemerintahannya penuh guncangan, korupsi dan ketidakteraturan menodai istana. Keuangan kerajaan memburuk. Beberapa kali Inggris mengirim konsul untuk membantu. Namun bantuan itu mengandung racun dominasi. Tekanan meningkat. Pada tahun 1900, Inggris mulai mendesak agar Tonga menerima status protektorat, bukan aneksasi seperti Fiji, melainkan pengawasan halus yang tetap mencabut sebagian kedaulatan. George Tupul II menolak untuk beberapa saat. Ia percaya pada kemerdekaan, tapi gelombang zaman tak bisa ditahan. Tekanan dari dalam dan luar membuatnya harus memilih, tunduk atau ditinggalkan. Maka, pada tahun 1905, dengan berat hati, ia menandatangani perjanjian protektorat dengan Inggris. Tonga secara resmi menjadi negara protektorat, tetap punya raja dan hukum sendiri. Namun urusan luar negeri dan beberapa aspek pemerintahan dikendalikan Inggris. Meski begitu, Raja George tidak menyerah pada takdir. Ia berusaha memperbaiki pemerintahannya. Ia membentuk Dewan Menteri yang lebih profesional, memperbaiki administrasi kerajaan, dan memperkuat sistem hukum. Ia juga mendorong pendidikan dan pengaruh Gereja Wesleyan sebagai tulang punggung moral bangsa. Namun penyakit, tekanan politik, dan pengkhianatan membuat hidupnya penuh beban. Tragedi datang silih berganti. Istri pertamanya, Lavinia, wafat muda. Ia menikah lagi dengan putri bangsawan bernama Anasini Takib, namun hanya menghasilkan anak-anak yang meninggal dalam usia dini. Di tengah semua itu, ia tetap mendidik putrinya, Salot, dengan keteguhan menyadari bahwa gadis itu bisa menjadi penyelamat monarki kelak. Tahun-tahun terakhir, hidupnya diwarnai kelelahan. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Inggris makin mencampuri urusan dalam negeri. Ia makin sering menarik diri dari publik, tubuhnya melemah, semangatnya rapuh. Namun sampai akhir, ia tetap menjadi simbol pemuda yang mencoba bertahan melawan arus zaman. Pada tahun 1918, dalam usia 44 tahun, George Tupul II wafat. Kepergiannya menandai akhir satu babak perjuangan mempertahankan kemerdekaan dalam era kolonialisme. Tapi warisannya hidup. Ia meninggalkan seorang putri tanggul, Salot,
yang kelak akan menjadi ratu terbesar dalam sejarah Tonga. Ia juga meninggalkan Tonga sebagai satu-satunya kerajaan Pasifik yang tak pernah dijajah sepenuhnya. Sebuah mukjizat kecil di tengah lautan penjajahan. Epilog. George II tidak sempurna. Pemerintahannya penuh gejolak, kadang ceroboh, kadang terlalu lembut menghadapi dunia yang keras. Namun dalam hatinya menyala api keinginan agar bangsanya tetap utuh. Bangsanya tetap berdaulat meski harus menunduk sementara. Ia hidup sebagai raja di zaman peralihan, di antara gelombang tradisi dan badai kolonialisme. Dan dalam badai itu, ia tetap berdiri meski goyah sebagai penjaga mahkota dan tanah airnya. Bab 2. Warna-warna di balik mahkota. Setelah kematian Lavinia Feongo, duka menyelimuti istana. George II yang selama ini tampak kokoh dalam perannya sebagai pemimpin, mulai tampak rapuh. Ia tidak hanya kehilangan seorang permaisuri, tapi juga satu-satunya wanita yang ia cintai sepenuh hati. Banyak bangsawan memandang pernikahan itu sebagai kesalahan. Tetapi bagi George, itu adalah satu dari sedikit keputusan yang ia buat dengan hati, bukan kalkulasi. Kesedihan membuatnya menyendiri. Ia jarang menghadiri upacara publik, dan rakyat mulai bertanya-tanya, apakah raja mereka masih mampu memimpin? Namun ada satu hal yang tetap memberinya harapan. Anak perempuannya, Charlotte. Sejak kecil, Charlotte menunjukkan kecerdasan dan kelembutan yang luar biasa. Sang raja memerhatikan bagaimana putrinya membaca dengan cepat, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mampu memahami perasaan orang lain. Dalam dunia yang mulai dikendalikan oleh kekuatan luar, George tahu bahwa Charlotte akan menjadi penghubung antara masa lalu yang agung dan masa depan yang tak pasti. Untuk mempersiapkan Charlotte, George tidak hanya mendidiknya dengan budaya Tonga, tetapi juga mengatur agar ia belajar dari guru-guru Eropa. Ia ingin putrinya memahami dua dunia, dunia laut dan langit Tonga, dan dunia para diplomat berjas gelap dari barat. Charlotte belajar bahasa Inggris, sejarah, dan teologi. Ia juga belajar berjalan dengan anggun di atas tikar pandan dan berbicara di depan rakyat, seperti seorang orator ulung. Tapi semakin besar Charlotte tumbuh, semakin kuat tekanan pada George. Banyak kalangan tidak menyukai gagasan bahwa seorang perempuan akan menjadi pewaris tahta. Di tengah tekanan itu, George mempercepat upaya untuk memperbaiki reputasinya sebagai pemimpin. Ia memulai reformasi keuangan, memberhentikan pegawai kerajaan yang tidak kompeten, mencatat ulang sumber pajak, dan berusaha menekan pengeluaran istana. Ia juga bekerja sama dengan gereja Wesleyan untuk memperkuat moral bangsa, menyadari bahwa rakyat memerlukan pegangan spiritual di tengah modernisasi yang mencemaskan. Pada tahun 1910, George melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia menerima pengawasan finansial dari Inggris. Ini adalah langkah yang berat, karena bagi rakyat Tonga, menerima pengawasan berarti mengakui bahwa mereka tidak lagi sepenuhnya berdaulat. Namun bagi George, ini adalah taktik bertahan lebih baik, merangkul kekuatan asing, secara terbatas daripada membiarkan mereka menjatuhkan kerajaan sepenuhnya. Dalam surat-surat pribadi kepada Charlotte, yang kelak ditemukan bertahun-tahun kemudian, George menulis dengan nada getir, kadang seorang raja harus menjual sebagian kedaulatan demi mempertahankan tahta, tapi tak seorang pun boleh menjual jiwanya. Bab 3. Kesunyian dan bayangan tahta. Tahun-tahun menjelang akhir hidup George II diwarnai kesendirian. Istri keduanya, Anna Seinitaqib, memang setia, tetapi cinta mereka tak sehangat dahulu. Dua anak mereka meninggal dalam usia muda, dan hanya Charlotte yang menjadi tumpuan harapan. Tubuh sang raja mulai melemah. Ia menderita penyakit pernapasan kronis dan tekanan darah tinggi, diperparah oleh stres bertahun-tahun. Meski begitu, ia tetap muncul dalam perayaan, adat, dan hari besar gerejawi, menunjukkan kepada rakyat bahwa sang raja belum menyerah. Namun di balik layar, George mulai mempersiapkan sesuatu yang revolusioner. Ia mengusulkan revisi pada sistem suksesi kerajaan agar perempuan bisa naik tahta penuh tanpa perlu dinikahkan dulu kepada bangsawan tertentu. Ini demi Charlotte, ini demi kelanjutan dinasti Tupou. Usulan itu tentu saja ditentang keras oleh para bangsawan tua yang melihat tradisi sebagai hukum mutlak. Tapi George, dengan segala kelemahannya, berdiri tegak dalam hal ini. Ia meyakinkan Inggris dan gereja bahwa Charlotte adalah masa depan, dan jika dia tidak memerintah, kerajaan bisa jatuh ke tangan faksi yang lebih mudah dikendalikan oleh luar.
Pada tahun 1918, George memanggil Salute untuk berbicara di hadapannya, bukan sebagai ayah, tetapi sebagai raja kepada penerus tahta. Ia memegang tangan putrinya dan berkata, "Tugasmu tidak akan ringan, anakku. Mereka akan mempertanyakan darahmu, keputusanmu, bahkan imanmu. Tapi ingat, lautan ini, tanah ini, rakyat ini, mereka butuh seseorang yang mencintai mereka lebih dari sekadar memerintah." Tak lama setelah percakapan itu, penyakitnya memburuk. Pada suatu malam yang sunyi, diiringi doa-doa dari para pendeta Wesleyan, George II mengembuskan napas terakhirnya. Ia wafat dalam usia 44 tahun. Raja yang memerintah selama 25 tahun dalam badai sejarah. Penutup, warisan. Ketika Charlotte III naik tahta, banyak yang tidak percaya bahwa seorang perempuan muda bisa menggantikan seorang raja di zaman transisi. Namun mereka salah. Charlotte membuktikan bahwa warisan ayahnya tidak sia-sia. Ia membawa Tonga ke panggung dunia, menjaga kemerdekaan, dan dicintai sampai akhir hayat. George II mungkin tidak dikenal sebagai raja terbesar dalam sejarah Pasifik, tapi ia adalah penghubung antara dua dunia, antara kerajaan tradisional dan negara modern, antara tanah leluhur dan diplomasi barat. Ia memilih untuk bertahan, bukan menaklukkan. Dan dari keputusannya yang rumit dan kadang menyakitkan, berdirilah Tonga, kerajaan yang tidak pernah dijajah sepenuhnya, berdiri tegak di tengah samudera, dengan mahkota yang diwariskan kepada anak perempuannya, dan jiwa yang tak pernah ia jual. Tahta bisa diwariskan, tetapi kepercayaan rakyat harus diperjuangkan setiap hari, setiap tahun, seumur hidup. Mereka berkata, "Aku terlalu lemah," tapi lihatlah, kerajaanku masih berdiri, dan putriku akan memerintah dengan cahaya yang kutinggalkan. Pemerintahan bukan soal kekuatan di tangan, tapi keteguhan hati untuk memilih jalan yang pahit demi masa depan yang manis. Aku tidak dilahirkan untuk tunduk pada dunia, tapi juga bukan untuk menantangnya secara buta. Tugasku adalah menjaga tanah ini tetap utuh, meski dengan langkah berdarah. Lebih baik aku bernegosiasi dengan angin kolonial daripada membiarkan badai menenggelamkan perahu bangsaku.